Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Firdaus Ilmi, NIM 133 dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan teori belajar miliknya Donald Oldingham. Nah, Donald Oldingham ini dia berpendapat bahwa ketika manusia beroperasi itu pasti ada aktivitas di otak. Jadi hasil belajar yang baru itu mempengaruhi otak. Nah, kemudian ada teori yang pertama, yaitu teori lingkungan terbatas. Nah, teori lingkungan terbatas itu jadi ketika kita mempelajari beberapa hal, maka neuron satu dengan neuron yang lainnya itu bertemu atau terhubung. Nah, contohnya ketika kita mengajari seorang anak menggambar, nah maka di otaknya itu ada neuron satu dengan yang lainnya itu bertemu, kemudian bisa menggambar. Kemudian contohnya ketika kita mengajari menggambar bebek misalnya ya, kita mengajari pertama kita nulis angka 2 dulu. Nah, kemudian angka 2 lagi, tapi agak dibengkokin yang bawah. Nah, nanti anak itu otomatis neuron yang ada di otaknya itu terhubung. Jadi, mendapatkan suatu pengalaman yang baru. Menggambar BPO ternyata berawal dari angka 2 gitu. Nah, kemudian ada yang namanya lingkungan kaya. Lingkungan kaya ini kebalikan dari lingkungan terbatas. Kalau misalnya ya, kalau terbatas itu kan contohnya hanya sedikit yang dipelajari gitu. Nah, kalau lingkungan kaya itu jadi semakin banyak neuron yang terhubung di dalam otak, maka semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Nah, contohnya ketika kita membiarkan seorang anak misalnya ya, kita beri gambar yang sudah jadi, ayo coba kamu menggambar bebek seperti ini gitu kan, diberi contoh bebek yang udah jadi. Nah, dia nanti dengan sendirinya biar belajar sendiri, oh jadi gambar bebek bisa dari perutnya atau dari kepalanya dulu atau dari kakinya dulu gitu. Jadi pengetahuannya itu lebih luas. Nah, seperti anak kecil yang dia dibiarkan oleh ibunya untuk belajar berjalan. Nah, ketika belajar berjalan, dia itu mencari ketika dibiarkan ibunya, dia dengan sendirinya akan mencari cara agar dia bisa berdiri. Nah, dia seketika langsung merangkak dulu, terus kemudian dia lihat kursi, dia bisa berdiri dengan kursi gitu. Jadi pengetahuannya itu lebih luas cara-caranya gitu. Nah, jadi kecerdasan itu diperoleh dari pengalaman seorang tersebut. Ini menurut Heb tadi. Jadi semakin banyak pengalaman yang kita alami, maka semakin cerdas seseorang tersebut. Kemudian ada sekuensi fase. Jadi sekuensi fase ini adalah mengingat-ingat ya. Jadi ketika mengingat sesuatu yang terjadi atau lompatan memori. Nah, contohnya ketika kita mengingat-ingat, oh iya kemarin ada tugas, terus kalau udah niatan puasa, terus besok paginya kita mau makan, loh oh iya kan aku puasa. Jadi mengingat-ingat, kemarin kan udah sahur, iya sekarang puasa gitu. Kemudian ada memori sensoris. Memori sensoris itu yaitu ingatan yang berhubungan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh oleh panca indera. Nah, contohnya ini
memori itu sifatnya, memori sensoris itu sifatnya sesaat. Jadi contohnya contohnya ketika kita melihat mall, kita berjalan-jalan di mall, kemudian kan banyak sekali ya toko-tokonya, toko apa namanya, toko kosmetik, toko baju. Kemudian ada teman kita yang tanya, kamu tadi di mall tadi ada itu enggak toko roti yang namanya Britok. Nah, kita yang berjalan-jalan cuma tahu oh ada toko roti, ada toko baju, toko apapun itu, tapi kita nggak tahu namanya. Nah, cuma ingat sesaat aja, oh ya ada toko roti, tapi lupa namanya apa aja, gitu kan. Kemudian hanya sekedar terlintas seperti itu. Kemudian ada memori jangka pendek. Jadi memori jangka pendek itu sama hanya ingatan. Jadi itu yang berhubungan dengan penyimpanan informasi, kemudian disimpan. Yang diperoleh dari panca indera kemudian disimpan gitu. Namun ini disimpannya itu hanya sementara. Jadi misalnya kita lagi tes SBMPTN, kemudian kita berkenalan dengan seseorang, kemudian seseorang tersebut itu memperkenalkan namanya, kemudian lama nggak ketemu, lama-lama itu namanya siapa ya, lupa dengan namanya, dengan wajahnya agak udah lupa gitu. Jadi sifatnya sementara, bisa hilang ingatan tersebut. Kemudian memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini agak lama gitu, maksudnya ketika ingatan itu kan disimpan di dalam otak, yang diperoleh dengan panca indera ya, kemudian tersimpannya itu agak lama dari sebelumnya. Dari jangka pendek, dari memori sensoris itu lebih lama memori jangka panjang di dalam penyimpanan informasinya. Contohnya itu ketika kita memiliki trauma, pasti kita akan mengingatnya terus gitu. Kemudian kayak kita baca amalan doa gitu, kita kan menghafal terus, diamalkan terus. Nah, itu menjadi memori jangka panjang, jadi kita menghafalnya itu lama. Nah, kemudian ada deprivasi sensoris. Yaitu menyatakan bahwa alat belajarnya manusia itu ya dari sensor. Nah, ketika sensor itu ditutup, maka hasil belajar manusia itu tidak maksimal. Contohnya itu ketika seseorang yang ditutup matanya, disuruh menebak ini apa, misalnya dikasih gelas atau dikasih mouse, dikasih TV, dia agak samar-samar gitu di dalam menebaknya, ini apa ya, jadi dia tidak maksimal di dalam hasil belajarnya. Tentu bahwa itu nanti jawabannya dia itu benar karena sensornya itu ditutup, dihalangi gitu. Nah, kemudian ada takut. Jadi rasa takut itu dia muncul ketika melihat atau mengalami peristiwa yang berbeda dengan pengalaman atau dengan pengetahuan kita. Maksudnya kayak contohnya itu kayak kita melihat kucing kan lucu ya, banyak dari kita yang mengetahui bahwa kucing itu hewan yang lucu, imut gitu. Nah, ketika kucing itu sangat berteriak, meong yang sangat keras, itu kan kok gini kucingnya, kenapa ya, kitanya jadi takut. Nanti takutnya kucing itu ternyata rabies atau apa karena berteriaknya sangat kencang gitu. Nah, jadi itu yang membuat
rasa takut itu muncul karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, pengalaman kita sebelumnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian contoh teori belajar milik Holding Happy ini dari saya, mungkin 8 ya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.